Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube channel Firman Panipahan dengan saya Firman Sah, YouTuber dari Panipahan. Kali ini saya ingin membahas calon cawapres Ganjar Pranowo, ya, yaitu antara Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Siapa cawapres paling tepat untuk Ganjar? Ini menarik untuk dibahas. Kalau Ganjar disandingkan dengan Sandi, mungkin bisa disingkat menjadi Gasa. Gasa ini bisa Gaza gitu kan, bisa bermuat ideologi dan sebagainya. Tapi kalau Ganjar digandingkan dengan Erick Thohir, Ganjar Erick, maka menjadi Gai. Gai ini kan berbahasa Jawa, ya, ciri khas sekali. Tapi sebelum melihat kedua orang ini, kita perlu kembali kepada PDIP gitu ya, dengan pertanyaan logis, yaitu pertanyaan logisnya Ganjar dan PDIP butuh apa ini ya, untuk menaikkan kemungkinan menang di Pilpres 2024. Nah, untuk menjawab pertanyaan logis ini, paling tidak ada 3 hal yang harus dimiliki oleh PDIP atau calon wakil presiden yang akan diusung untuk Ganjar Pranowo. Pertama adalah popularitas, yang kedua kekuatan oligarki, endorsement, ya. Yang ketiga ideologi atau religiusitas. Ini penting sekali. Kenapa begitu? Karena Indonesia negara yang memang bukan negara agama, tapi negara yang berbasis agama. Bagaimana dalam Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa, gitu kan. Nah, oke. Pada 3 hal ini tentunya pertanyaannya, sudahkah dimiliki oleh PDIP, gitu kan, atau Ganjar Pranowo? Tentunya ketiga hal itu sudah dimiliki, namun perlu sokongan untuk menjadi lebih kuat. Pertama, popularitas. Ganjar secara sosok itu sudah sangat populer. Bahkan ketika sebelum dicalonkan jadi presiden, beliau selalu dalam survei itu tinggi gitu ya. Antara 23%, kadang mencapai 30%. Padahal belum dicalonkan. Artinya memang orang melihat sosok Ganjar. Artinya Ganjar ini populer. Walaupun beberapa komentar dari pinter politik misalnya mengatakan Ganjar ini populer di Pulau Jawa saja, tapi di luar Pulau Jawa sangat memprihatinkan gitu, karena banyak orang yang tidak mengenal Ganjar Pranowo. Yang kedua, kekuatan oligarki atau endorsement. Kenapa saya masukkan hal ini? Karena memang ini terbukti bahwa popularitas itu hanya mungkin disokong oleh endorsement, ya, atau diiklankan oleh orang lain, atau paling tidak kekuatan oligarki itu bisa berbentuk materi, bisa berbentuk iklan, bisa berbentuk pendukung bayaran atau macam-macam, ya. Kekuatan oligarki, tentunya orang yang bermodal itu. Apakah PDIP sudah memiliki modal? Pasti memiliki modal, ya. Pemenang presiden, pemilihan presiden 2 periode, nggak mungkin tidak memiliki kekuatan, tapi masih dibutuhkan kekuatan lain untuk menutupi, gitu ya. Yang ketiga, ideologi dan religiusitas. Secara ideologi, kalau PDIP sudah tidak diragukan, gitu ya, sebagai partai PDI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, itu sangat memegang teguh ideologi Soekarnois, ya. Jadi sangat Soekarnois, ya. Yaitu dikenal sebagai partai wong cilik. Jadi ideologinya sangat kuat.
religiusitas pastinya religius tapi perlu ditutupi. Nah, jadi di antara tiga ini, walaupun Ganjar sudah memiliki dan PDIP sudah memilikinya, tapi masih belum cukup kuat untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan lawan politik seperti Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan kemungkinan capres lainnya. Nah, oleh karena itu, ketiga hal ini coba kita analisis atau ayo kita bandingkan antara Erick Thohir dan Sandiaga Uno, yang kemudian kita bisa menyimpulkan capres di antara mereka ini, cawapres mana yang cocok untuk Ganjar, untuk menutupi kekurangan Ganjar misalnya di bidang religiusitas atau di bidang kekuatan oligarki ekonomi, gitu ya, endorsement, karena itu penting juga. Nah, pertama kita lihat Erick Thohir. Erick Thohir ini adalah mantan, apa, bukan mantan, berarti menteri, tapi menteri BUMN ya, juga ketua PSSI yang sah sampai hari ini yang berlaku. Jadi dalam popularitas Erick Thohir populer, cukup populer ya. Kekayaan ini terkait dengan kekuatan oligarki endorsement. Kekayaan Erick Thohir lebih kurang 2,3 triliun. Ini juga sudah cukup kuat ya untuk menjadi endorsement dalam arti dalam jangka pendek ya. Soal kesolehan atau ideologi religiusitas ya, soal kesolehan dan idealisme, siapa Erick Thohir ini dianggap santri padahal tidak pernah mondok, kerap bicara soal akhlak gitu ya, tapi dia tidak punya partai. Artinya dalam hal ideologi mungkin masih dipertanyakan gitu ya, tapi dalam hal religiusitas kehidupan keagamaan, beliau kerap berbicara akhlak dan bahkan disebut sebagai santri ya oleh beberapa kalangan NU. Itu terkait Erick Thohir. Yang kedua adalah Sandiaga Uno, popularitas. Ya, dia sangat populer, mantan cawapres 2019, kemudian wagub, mantan wakil gubernur DKI, dan sekarang adalah menteri di era Jokowi ya. Soal kekayaan lebih kurang 10 triliun. Wah, ini jauh sekali ya. 500% dari kekayaan Erick Thohir. Jadi kalau PDIP membutuhkan endorsement, maka lebih tepat Sandiaga Uno ya. Yang kedua soal kesalehan atau idealisme, bahwa memang Sandi ini pernah dinobatkan sebagai santri ketika 2019, sampai hari ini itu masih berlaku karena belum dicabut ya. Ya lagi-lagi padahal tidak pernah mondok, namun soal idealisme pernah lompat partai, hari ini lompat ke P3. Apakah ideologinya dipertanyakan, bisa diragukan. Jadi kedua hal ini, kedua orang ini itu sangat cocok, tapi menurut saya lebih condong kepada Sandiaga Uno ya. Dia orang partai, lebih mengerti politik, mengerti kontrak politik ya, tidak seperti Erick Thohir independen. Jadi dalam hal ini Erick Thohir kalah 2 kali ya. Pertama soal partai, kedua soal kekayaan. Sementara Sandiaga Uno kekayaannya jauh melampaui Erick Thohir dan dia orang partai. Itu lebih menarik. Namun menurut Anda siapa yang tepat? Silahkan jawab di kolom komentar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalam.